Terima kasih, masih bersama Pak Bima Arya. Pak Bima, apakah Pak Bima sependapat bahwa ini terjadi pergeseran dari desentralisasi ke sentralisasi ini, Pak? Sangat mudah terlihat dalam hal tata ruang, perizinan, pelayanan publik, itu terjadi resentralisasi. Kewenangan daerah yang sudah berjalan ya sejak masa reformasi, ini kemudian mengalami perubahan orientasi. Saya lihat begitu. Bisa diperjelas bagian mana yang menurut Pak Bima terjadi pemangkasan kewenangan daerah? Ya, cukup banyak. Jadi AMDAL kalau tadinya cukup di ranah daerah dengan komite AMDAL yang terdiri dari tim ahli di situ, unsur masyarakat misalnya. Nah sekarang tim itu dibentuk di pusat ya, walaupun menyertakan pemerintah daerah, tetapi dibentuknya oleh pemerintah pusat dan masih belum jelas ya bagaimana kewenangan daerah di situ. Itu pertama. Yang kedua, pasal 34A di situ tertera bahwa program strategis nasional dari pemerintah pusat masih tetap bisa berjalan walaupun tidak sesuai dengan RT RW di daerah. Yang ketiga adalah terkait dengan izin untuk usaha. Ada kategori usaha yang berisiko tinggi, itu semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat ya. Kemudian ada juga untuk proses perizinan yang menerapkan sistem online single submission secara elektronik. Jadi semuanya terpusat di situ. Dan selama ini kan semua perizinan itu di dinas perizinan satu atap di masing-masing kota dan daerah. Dan itu bisa berjalan dengan baik dan cepat ya. Di Kota Bogor sendiri sudah menjadi benchmarking dari nasional. Izin itu ada ukurannya, biayanya berapa, jamnya berapa. Nah tapi sekarang diseragamkan dengan ditarik ke pusat. Ya pertanyaannya apakah sumber daya di pusat bisa atau tidak, kemudian apakah juga sistem IT-nya mampu atau tidak gitu. Kemudian banyaklah ya untuk investasi juga soal pajak dan lain-lain ya, retribusi itu juga ada kecenderungan penarikan kembali ke pusat. Nah, itu pusat mengatakan bahwa salah satu masalah investasi lambat masuk itu karena masalah perizinan di daerah yang terlalu rumit dan bertele-tele. Jadi ini mungkin yang menjadi faktor kenapa dilimpahkan ke pusat nih Pak. Ya nggak bisa begitu, harusnya kan dilihat rumit dan bertele-tele itu di mana dan kenapa. Sekarang sudah banyak kok. Kan pusat sendiri bahkan Kemenpan RB itu meminta kita untuk membentuk mall pelayanan publik. Bogor itu kota pertama di Jawa Barat ke-17 di Indonesia. Bandung sudah, Banyuwangi sudah, Surabaya sudah, dan itu bagus-bagus semuanya. Ini kan sedang berjalan begitu. Nah kalau yang tidak baik kan harus dilihat bidangnya apa, di mana. Nah diperbaiki di situ, bukan atas semuanya. Oke lah tambangnya bermasalah, perizinan misalnya. Di daerah Indonesia Timur misalnya, ya perbaiki di sana. Atensi khusus begitu. Ini kan seolah-olah menarik kembali semuanya dan menyamaratakan itu. Betul bahwa on the top itu terjadi banyak persoalan terkait dengan kapasitas ataupun persoalan politik di daerah. Tetapi bukankah konsekuensinya adalah melakukan reformasi birokrasi tanpa henti, baik di pusat dan daerah. Bukan kemudian menarik lagi kewenangan itu ke pusat, menjadi resentralisasi. Nah dalam proses pembahasan ini apakah sudah ada saran, masukan dari para kepala daerah kepada pemerintah? Kami sudah menyampaikan hal ini ya, jadi kami melakukan focus group discussion, mengundang Bapak Menko Perekonomian, ya kami sampaikan juga isyarat-isyarat tadi, ya, tetapi kemudian terputus ya, artinya tidak maksimal juga, asosiasi pemerintah kota dilibatkan. Kami sudah meminta waktu kepada kementerian, tetapi belum ketemu aja waktunya dan tiba-tiba disahkan ya. Jadi dalam prosesnya kami merasa tidak maksimal lah untuk terlibat dalam pembahasan. Apakah ajukan keberatan tertulis seperti dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat? Apexi menyepakati untuk masing-masing kota melakukan kajian. Saya barusan sebelum acara ini mengumpulkan tim saya untuk melihat kajiannya sudah sejauh mana. Minggu ini insya Allah sampaikan kepada Apexi untuk kemudian Apexi menentukan langkah selanjutnya. Ya seperti apa langkah-langkahnya. Ya bisa saja kemudian langkahnya berupa mengawal
proses pembahasan dan penetapan aturan turunannya seperti peraturan pemerintah ataupun keputusan presiden, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip reformasi dan otonomi daerah. Jadi banyak hal yang bisa Pak Bima sampaikan dalam pembahasan soal turunan tadi ya Pak Bima ya, prosesnya masih panjang nih. Ya, tapi Mas, saya ingin menyampaikan begini ya, saya meyakini semaksimal mungkin, sepenuh hati bahwa Presiden Jokowi punya itikat yang luar biasa. Undang-undang ini progresif dan adaptif begitu, terutama dalam aspek buruh saya melihat begitu. Nah, tetapi harus hati-hati di dalam rumusan-rumusannya. Satu, supaya tidak terlalu bertentangan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, ya, dan prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang kedua, supaya tetap konsisten, inline antara satu aturan dengan aturan yang lain, antara aturan perizinan dengan aturan lingkungan hidup misalnya. Jadi yang pasti adalah bagaimana investasi tetap masuk, tetapi pembangunan yang berkelanjutan tetap bisa dijaga dan warga tetap punya suara. Oke, Pak Bima terima kasih banyak atas kesempatannya. Pemirsa, demikian spesial